kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau kami boleh ada di penghujung tahun 2023 ini, kami masih dapat melayani Engkau. Kami masih boleh memuliakan Engkau. Bahkan kami boleh ada berdiri di tempat ini Tuhan. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kalau kami dapat melangkah beribadah kepadamu hari ini, semua karena kasih yang terlalu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu Tuhan. Kedatangan-Mu di bumi untuk menyelamatkan setiap kami. Membawa damai dan sukacita bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini waktu-Mu Tuhan, kami akan mau belajar juga Tuhan untuk kebenaran firman. Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga kami. Untuk kami mendengar pengajaran kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan terus Tuhan boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mengakhiri tahun 2023 ini Tuhan. Kami mau lihat Tuhan ke belakang. Bahwa hidup kami Tuhan penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami telah menerima banyak hal dari Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaan kami Tuhan, setiap pribadi kami. Apa yang telah kami berikan untuk menyenangkan Engkau Tuhan? Satu hal Bapa, kami terus beri hidup kami untuk memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau. Dalam keadaan apapun kami hari ini, kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Sebab Engkau memang terlalu baik dan teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap menerima kebenaran firman-Mu sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saya berterima kasih pertama-tama kepada kedua Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh ada berdiri tengah-tengah saudara. Bahkan berterima kasih buat Pak Robert sebagai Ketua Pembina Youth yang sudah memberikan kesempatan lagi untuk saya boleh berdiri di tengah-tengah saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini saya berikan tema yaitu pertobatan. Ya, kalau kita bicara tentang pertobatan bukan berarti saudara ya hari ini mungkin sedang melakukan hal yang tidak berkenan. Tetapi bicara tentang pertobatan ada begitu banyak hal ya dalam kehidupan kita ini yang harus kita kembali kepada firman itu sendiri. Amin. Kita buka di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya rindu kita bangkit berdiri semua untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Dan kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Silakan duduk. Saudara, firman Tuhan ini dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ini ditujukan kepada Raja Salomo, di mana pada waktu itu Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun bait Allah. Ya, di sini saya melihat bahwa hanya Tuhanlah yang menentukan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita di masa depan. Ya, kalau kita melihat dari ayat ini sebelumnya, yaitu Raja Daud, ya sebagai raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan,
Tetapi karena kesalahan Raja Daud sehingga Raja Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Dan bait Allah dipercayakan kepada anaknya Raja Salomo untuk membangun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, ada banyak faktor yang kita lihat dalam kehidupan kita, bahkan sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini, saya bilang ayat ini masih sangat relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Mengapa? Karena seringkali sebagai anak-anak Tuhan yang katanya melayani Tuhan, yang sedang dipercayakan ya mengemban tugas pengerja dalam gereja, bahkan berdiri sebagai hamba Tuhan melayani, berkhotbah sekalipun. Tetapi banyak kali sebagai anak-anak Tuhan ada hal-hal yang tersembunyi, ada dosa yang tersembunyi yang sedang kita lakukan. Manusia enggak tahu. Bahkan saudara kita atau suami kita, istri kita bahkan tidak tahu. Tetapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah bisa kita sembunyi dari hadapan Dia. Dalam firman Tuhan ini, ya Tuhan berbicara keras, memberi peringatan kepada Raja Salomo, ya. Untuk apa? Untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Salah satu oleh ayahnya sendiri. Kalau kita melihat ya di dalam perjanjian lama ada dua contoh ya. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 kita melihat di mana saat kejatuhan daripada Raja Daud. Pada waktu itu tentara-tentaranya diperintahkan oleh Raja Daud untuk pergi berperang. Tetapi Raja Daud sendiri justru dia hanya diam di tempat. Saudara, dia tidak ikut pergi berperang. Sehingga pada waktu santai, ada waktu untuk dia bersantai di atas soto rumahnya. Disitulah ya iblis mulai mengintai. Ya seringkali kita nyalahin iblis karena kita jatuh dalam dosa. Padahal iblis ya seringkali ya kalau mau dibilang manusia jatuh karena iblis gak sepenuhnya benar saudara. Karena keputusan apapun itu adalah keputusan kita manusia. Ya, kita mau jatuh atau tidak itu adalah keputusan pribadi kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Daud, dia bersantai di atas soto rumah dan dia melihat ke bawah. Ada seorang wanita sedang mandi. Kita nggak bahas ya wanita lagi mandi ya. Seperti apa? Tentunya ya dia melihat Batseba di sana ya. Dalam keadaan yang sangat menggoda ya. Di sini firman Tuhan mengingatkan awas dengan mata kita. Hati-hati kalau kita terlalu banyak nganggur ya. Bahkan pikiran kita melayang-layang kemana-mana saudara. Ya, bahkan hari itu justru di mana Daud mulai ya, terpikat dengan seorang wanita. Ya, kejatuhan itu dimulai hanya hal sepele saudara. Hanya dengan melihat. Tetapi ketika kita melihat sesuatu tapi kita tidak responi itu dengan berkelanjutan, maka itu akan sampai di situ. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia meresponi apa yang dia lihat hari itu. Ya, sehingga dia mulai menghayal, saudara. Saya percaya dosa ketika datang pertama itu nggak terlalu bukan sesuatu yang besar. Tapi hal yang sepele. Tetapi karena kita mulai memikirkan, ya membayangkan dalam pikiran hal-hal yang nikmat. Sehingga itu membawa hati kita untuk apa? Melanjutkan apa yang baru dilihat. Sehingga mulai terseret orang-orang yang ada di sekitar Raja Daud. Dia memanggil salah seorang
bawahannya untuk apa? Menjumpai, mencari tahu siapa wanita itu. Apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya mulailah terjadi apa? Rekayasa-rekayasa di dalam pemerintahannya. Enggak ada yang tahu saudara. Ya. Kejadian ini hanya Daud pribadi yang tahu. Ketika dia menyeret orang itu, bahkan mungkin orang yang disuruhnya enggak tahu apa maksudnya. Karena dia raja, dia berkuasa. Ya, hati-hati kejatuhan dalam gereja. Ya, seringkali hamba-hamba Tuhan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diurapi Tuhan oleh luar biasa, jatuh dalam hal seperti Daud. Ya. Sebab setiap dari kita tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap dosa. Ingat, camkan baik-baik. Bahwa dosa itu selalu mengintai. Ya. Mungkin ada yang bilang, apa sih salahnya Daud sampai dia jatuh? Mungkin hari itu dia berada di tempat yang salah. Ya. Seringkali kita anak-anak Tuhan pun ya berada di tempat yang salah. Saya teringat waktu anak saya meninggal. Dan teman saya datang yang menghibur saya waktu itu. Dia bercerita kepada saya, dia bilang, aku teringat ponakan aku, katanya ponakan dia meninggal. Dan mamahnya itu begitu stres, tertekan dan sampai hari ini gak move on. Saya bilang kenapa sampai segitu? Dia bilang soalnya aku lihat kamu Sien, katanya kamu tuh begitu bisa menerima kuat gitu ya. Saya bilang saya juga gak bisa menerima kenyataan karena setiap kita gak siap untuk kehilangan. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa kita akan bertemu satu hari nanti. Itu yang membuat saya menjadi kuat. Dan akhirnya ibunya bilang bahwa anak dia masih baru lulus SMA. Ya. Tetapi karena pada hari itu mendapat undangan dari temannya untuk reuni. Ya, untuk pergi ulang tahun. Kebetulan ada satu temannya ulang tahun dan mereka mau reunian. Dan anaknya ini minta izin sama mamanya untuk nginep di rumah temannya karena mereka reunian sekalian ulang tahun. Karena anak ini anak yang penurut dan anak ini anak yang baik. Anak yang pokoknya anak mama yang dengar-dengaran. Tapi hari itu gak tahu kenapa anak ini maksa untuk pergi nginap. Mamanya udah melarang gak usah. Udah selesai acara pulang, gak perlu nginap. Ngapain, gak enak lama katanya. Karena teman-teman udah ngadain pesta ulang tahun di rumah mereka. Jadi semua teman-teman harus nginap. Dan akhirnya dengan berat hati seorang ibu mengizinkan anak ini pergi. Tetapi setiap beberapa waktu mamanya telepon, bagaimana keadaan kamu? Ya dia bilang baik-baik aja, baik-baik. Sampai anak ini sudah menjelang tengah malam, mamanya begitu gelisah, begitu takut, begitu khawatir. Jadi mamanya tuh sering nelpon ya. Saya salah satunya ibu yang suka nelpon kalau anaknya udah jam 12 belum pulang. Saya pasti gak bisa tidur, uring-uringan di tempat tidur. Telepon, ini udah jam segini kenapa belum pulang? Sebagai ibu itu adalah tanggung jawab kita. Ya kadang-kala anak-anak kita mungkin bilang kita begitu cerewet. Begitu bawel katanya, kepo. Tetapi itulah hati seorang ibu ya, yang gak bisa ya, kalau terjadi sesuatu dengan anak-anak di luar sana. Apa yang terjadi dengan anak ini dan apa yang ditakutkan oleh ibu ini, itu terjadi saudara. Ternyata anak-anak ini mereka bukan sekedar pesta biasa, tetapi mereka pesta narkoba. Anak ini belum pernah sama sekali kenal dengan hal-hal seperti itu. Karena anak ini anak yang nurut, dengar-dengaran, menurut cerita teman saya. Dia kalau pergi pun mamanya itu, pokoknya dia dengar apa kata mama. Tapi hari itu entah bagaimana, dia maksa untuk pergi ke pesta itu. Akhirnya saudara, jam 2 pagi mamanya itu ditelepon oleh temannya, salah satu temannya. Mamanya ditelepon bahwa kasih tahu bahwa anaknya ada di rumah sakit sekarang. Mamanya kaget dan
gak bisa ngomong kenapa anaknya ada di rumah sakit. Ternyata saudara, anak ini mengeluarkan darah di kuping, di hidung, di mulut. Ya, dan itu anaknya udah gak sadar karena pembuluh darah udah pecah. Ternyata anak ini dipaksa disuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya setelah diperiksa oleh dokter. Dan akhirnya kasus ini berlanjut ke polisi, saudara. Anak ini dipaksa disuntik, saudara. Akhirnya anak ini karena tubuhnya bersih, tidak pernah menerima hal-hal yang begitu, sehingga itu reaksinya itu teman-temannya yang lain sama, tapi nggak ada reaksi yang begitu, nggak separah dia, cuman mungkin fly atau saya tidak tahu persis seperti apa yang terjadi. Tapi anak ini satu-satunya yang terjadi yaitu pendarahan ya di mana-mana. Sampai akhirnya malam hari itu dinyatakan anaknya meninggal dunia. Betapa sakitnya hati sebagai orang tua menerima kenyataan di mana anaknya yang begitu penurut dan malam itu sudah dilarang sama mamahnya, dia nggak mau dengar apa kata mamahnya. Saya percaya setiap ibu punya hati nurani ya, dari Tuhan, hati nurani itu dari Tuhan saya percaya. Yang sudah ya melarang anaknya untuk pergi, mamanya bahkan bilang nggak usah nginep, datang aja salamin udah itu pulang. Anak ini bilang nggak enak nih. Karena apa? Teman-temannya semua datang dan itulah yang terjadi, kenyataan pahit yang terjadi. Dan sampai hari ini mamahnya gak bisa move on, saudara. Karena apa? Dia bilang, saya tuh udah jaga dia baik-baik, saya sudah menjadi ibu yang baik, tapi kenapa saya harus menghadapi ini? Sebagai anak Tuhan, kalau kita ada di posisi seperti itu, siapa yang kita mau salahkan dalam hal ini? Raja Daud, mungkin hari itu dia berada di posisi yang tidak tepat. Ya, dia berada di Sotoruma karena dia telah ya boleh saya bilang mungkin pada waktu itu dia nganggur, nggak ada kerjaan karena dia nggak ikut berperang, sehingga dia iseng-iseng jalan-jalan di atas Sotoruma dan ternyata di situ kejatuhannya dimulai, saudara. Sehingga apa? Resiko dari apa yang dia lakukan, dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Dia hanya diberikan kesempatan untuk apa? Ya, memberikan sumbangan mungkin ya untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Raja Salomo. Sehingga Tuhan bicara kepada Raja Salomo lewat ayat ini ya. Supaya menjaga jangan sampai hal yang seperti itu terjadi lagi. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka kata Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, mengampuni dosa mereka, serta negeri mereka dipulihkan. Amin. Hari ini, jika kita mungkin gak ada yang tahu, hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Apa yang engkau lakukan hari ini. Mungkin engkau masih WL di depan, masih singer di depan. Tapi apa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Ingat saudara, setiap dosa ada konsekuensinya. Bahkan di ayat yang terakhir di dalam Samuel itu berkata bahwa Raja Daud itu telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan, kau jahat di mataku. Apa yang kau perbuat itu jahat di mataku. Kita harus menyadari bahwa setiap resiko, setiap dosa itu memiliki konsekuensi. Sehingga Daud diperhadapkan dengan kehamilan Batseba. Apa yang dia lakukan? Akhirnya berlanjut saudara. Dia memiliki siasat untuk menaruh Uria di depan medan perang. Sehingga apa? Uria mati di medan pertempuran. Sehingga dia bisa memiliki itu Batseba. Saudara,
Dosa itu menyeret begitu jauh. Sampai-sampai memiliki niat-niat yang jahat, ya, yang busuk muncul dari dalam hatinya. Untuk apa? Untuk memuluskan dosa yang ia sedang lakukan. Ya, itulah hati manusia ketika dia telah diseret oleh dosa itu. Akhirnya Batseba dia kehilangan suaminya. Sebelum kehilangan Uria itu sempat tidur di depan pintu gerbang istana. Begitu baiknya ya Panglima Uria ini, dia begitu mengabdi kepada Raja Daud. Tapi dia nggak tahu bahwa Raja Daud sedang merencanakan sesuatu yang jahat untuk kematiannya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita melakukan dosa yang tadinya hanya sepele. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita melihat di media massa ada seorang jenderal yang sangat terkenal. Ya, dia akhirnya terbukti melalui pengadilan membunuh ya anak buahnya. Kita tahu bersama kejadian itu. Itu menyeret begitu banyak orang. Bahkan satu Indonesia pun tahu kejadian itu. Awalnya mungkin hanya ya ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hatinya, tetapi itu menyeret sekeluarga itu, saudara. Dipermalukan, saudara. Hati-hati ya, karena dosa itu menyeret dan akan mempermalukan orang yang melakukannya. Tapi ada contoh juga di sini di dalam kitab Yunus, yaitu Nabi Yunus. Ya, kita melihat Nabi Yunus, apa yang dia lakukan. Nabi Yunus gak ngelakuin dosa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Nabi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ya, bahkan dia membeli tiket untuk pergi ke kota yang lain. Untuk menjauh kota yang Tuhan mau dia pergi. Ke kota Nineve. Tetapi justru dia mengalihkan perjalanannya pergi menjauh dari apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia naik di kapal itu. Angin ribut Tuhan turunkan di laut itu untuk menggoncang kapal itu. Mau lari kemana? Kalau kita sudah dipilih Tuhan untuk menggenapi satu rencana Tuhan. Kita mau lari kemanapun, saya percaya engkau dan saya gak akan pernah bisa lari dari kejaran Tuhan. Amin. Yunus dia mau lari, mau coba-coba, dia mau main-main dengan Tuhan. Apa yang dia terima? Ia dilemparkan ke laut. Ketika dibuang undi, dia yang terpilih, saudara. Apakah itu kebetulan? Enggak, saudara. Dia terpilih dari sekian banyak orang penumpang yang ada di situ. Dia yang terpilih. Itu adalah campur tangan Tuhan, saudara. Sehingga apa? Dia dilemparkan ke laut. Ditelan oleh ikan paus selama 3 hari, 3 malam. Bisa dibayangkan, saudara, dia berdarah-darah seperti itu. Saudara, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang menarik saudara untuk masuk dalam pelayanan Tuhan. Engkau sudah masuk dalam panggilan Tuhan, tapi engkau bilang enggak Tuhan, aku masih mau kerja dulu. Aku mau cari sesuatu yang sangat berharga. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu. Seringkali kita bilang enggak, dia aja yang Tuhan utus. Aku bantu-bantu aja, dia yang Tuhan utus. Padahal Tuhan mau kita yang akan diutus oleh Tuhan. Karena Tuhan yang pilih, saudara. Mau lari kemana gak bisa lari. Sehingga apa yang terjadi? Yunus dalam keadaan seperti itu dimuntahkan di kota Nineve. Dan dia ikut apa kata Tuhan. Dia pergi ke kota itu mewartakan Injil. Mungkin Yunus tidak masuk hitungan di kalangan mereka pada waktu itu. Tetapi dia justru yang dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan Injil bagi kota Nineve. Karena kata Tuhan, kalau sampai Yunus tidak pergi memberitakan Injil, maka aku akan binasakan kota ini. Sehingga apa? Akhirnya Yunus pergi ke kota itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan di Yunus bahwa raja di atas kota Nineve itu bertobat. Satu kota itu bertobat karena seorang Yunus
Ya, kadang-kadang kalau saya melihat hari-hari ini di dalam gereja, ya gereja-gereja hari-hari ini juga mulai terseret dengan hal-hal yang ya lihat pendeta kalau yang terkenal rame yang datang. Kalau yang biasa-biasa aja, ngapain? Ntar tunggu pembicara yang ada nama baru datang. Padahal kalau kita melihat kisah ini Yunus yang mungkin gak jadi masuk hitungan. Tetapi ketika dia memberitakan firman Tuhan karena Tuhan berkenan atas dia. Sehingga begitu satu kota itu dimenangkan oleh Tuhan. Mungkin pada waktu itu Yunus lagi bau saudara karena di dalam mulut, di dalam perut ikan kan amis, bau. Gak karu-karuan, penampilannya kacau. Tetapi ketika Tuhan memakai hambanya yang diurapi Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Maka terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana satu kota dimenangkan bagi Tuhan, amin. Saudara percaya, kalau hari ini engkau berpikir bahwa engkau gak masuk hitungan untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Ntar dulu saudara. Sebab yang menilai itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang melihat hatimu, hatiku. Apakah kita sungguh-sungguh layak dipercaya untuk diutus oleh Tuhan. Luar biasa saudara, saya belajar dari Yunus. Bukan belajar lari, enggak. Tapi kita mau belajar dan melihat bagaimana ketika Yunus dikembalikan ke kota itu dan dia melakukan. Bisa saja dia kembali lari. Bisa saja saudara. Sebab pilihan itu ada di tangan kita, amin. Ketika Yunus dimuntahkan di kota itu bisa aja dia marah sama Tuhan. Kenapa aku sampai seperti ini? Ya udah bau amis pula, mau pergi berkhotbah. Nanti gimana aku di tengah orang-orang itu? Bahkan aku bisa ditolak. Mungkin pikiran Yunus seperti itu. Tetapi enggak saudara. Dia mau taat. Karena dia telah melihat bahwa Tuhan terus mengejar dia. Ya, bersyukur dia gak mati di dalam perut ikan. Saudara, kalau hari-hari ini ada orang ditelan oleh ikan paus, saya rasa gak akan mungkin ya untuk bertahan hidup sampai 3 hari dalam perut ikan. Ya, baru ditelan aja udah dikunyah habis. Ya, tapi Yunus aneh juga ya, nggak dikunyah sama itu ikan, langsung blok ditelan sampai ke dalam perutnya. Itulah Tuhan kita ketika dia bekerja itu di luar nalar manusia. Dan kita melihat Yunus, dia mempertobatkan satu kota. Hari ini kita mereview kehidupan kita. Adakah hal yang telah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau justru sebaliknya, tahun ini engkau lari dari panggilan Tuhan. Coba kita mereview ke belakang. Sebab hari ini tinggal 1 minggu lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Apa yang telah kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Ke depan mari kita buat ya poin-poin untuk kita mau rubah di kehidupan berikutnya, di kehidupan tahun yang akan datang. Saya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Ketika kehidupan keluarga kami itu kacau, berantakan. Saya bilang rumah tangga saya itu dari awal gak berjalan dengan mulus. Itu banyak sekali kekacauan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Sebagai suami istri saya keras, suami saya keras sehingga apa? Saya juga dalam kehidupan saya bergereja melayani itu masih benar-benar belum sepenuhnya saya bertobat. Kenapa? Saya boleh ada di gereja, saya boleh ada melayani. Tetapi sesungguhnya saya menyimpan dosa dalam hati saya dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada satu momen di mana saya mengambil keputusan. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa seperti dalam firman Tuhan ini. Kembali kepada Tuhan. Apakah saya belum kembali? Secara lahiriah saya ada di gereja loh tiap minggu, gak absen.
Tetapi sebenarnya saya sedang melakukan hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai hari itu saya ambil keputusan, saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya berjanji untuk meninggalkan segala dosa yang saya lakukan, hanya Tuhan dan saya yang tahu. Saudara, mulai hari itu saya selalu mengingat ketika saya mau melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan, saya langsung ingat, saya udah janji sama Tuhan. Saya nggak mau lakukan lagi. Saudara, padahal yang tahu hanya saya loh dengan Tuhan. Ketika kita ngutuk orang, emang ada yang tahu? Enggak ada yang tahu, saudara. Ketika kita punya niat, saya dulu sempat punya pikiran gini, apa gue racunin aja nih orang ya. Saudara, itu loh pikiran manusia. Saya buka kartu, saudara. Untuk apa? Saya mau terbebas. Itu pikiran saya. Tapi satu kali ada seorang pendoa ngomong sama saya, hati-hati Sien, kamu pernah ngomong ya dalam hatimu begitu. Saya bilang, wow, Tuhan tahu ternyata. Dan orang itu tahu lewat apa, Roh Kudus memberitahu. Saya sadar bahwa apa, Tuhan bisa ngomong juga sama-sama hamba Tuhan, saudara. Untuk menegur saya, supaya saya berhenti berpikir seperti itu. Memang untuk mau melakukan gak sulit lah, saya rasa, saya percaya bahwa Tuhan menekan saya juga untuk apa. No, gak boleh. Tapi pikiran ini ada, saudara. Ya. Sampai harus berpikir seperti itu, begitu jahat pikiran ini, saudara. Kalau tidak dikendalikan oleh kebenaran. Raja Daud aja yang sudah diurapi sebagai raja, dia bisa jatuh, saudara. Makanya harus kita melakukan tindakan profetik dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Berani bertindak berkata tidak kepada dosa. Dan belajar untuk apa? Untuk menepati janjimu di hadapan Tuhan untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang lama. Ya, sehingga ketika kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, di situ kita akan melihat bahwa kata Tuhan dalam ayat ini, Dia akan pulihkan negerimu, Dia akan pulihkan umatnya. Bahkan ekonomimu, ini berbicara ekonomi, kehidupanmu, pekerjaanmu, masa depanmu. Dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, maka percayalah, janji Tuhan ini ya dan amin. Dia akan pulihkan masa depanmu. Dia akan berikan yang terbaik untuk pekerjaanmu ke depan. Apa yang menjadi doamu dijawab oleh Tuhan. Sebab tidak ada dosa lagi yang menghalangi setiap doa yang dinaikkan. Mengapa kalau engkau lihat sampai hari ini doamu belum terjawab? Ada dosa yang menghalangi. Ingat, saudara. Kita melihat juga ya di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, di mana di situ berbicara wanita pendosa, seorang wanita pelacur, saudara. Ya, betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus sedang duduk untuk mengajar di bait Allah, maka datanglah orang-orang Farisi itu membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, dibawa di hadapan Tuhan. Ya, orang-orang Farisi ini sengaja ya mau cari-cari kesalahan Tuhan lewat itu, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika wanita itu dibawa di hadapan Tuhan? Ya, Tuhan nunduk dan menulis sesuatu di tanah. Kemudian orang-orang ini berkata, kalau mau ikutin hukum Musa, harusnya wanita ini harus dilempari. Itu kalau ikutin hukum Musa. Tetapi kemudian Tuhan berdiri dan menengok melihat kepada orang-orang Farisi ini bertanya, kalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, silakan lakukan apa yang hukum Musa lakukan. Tuhan gak mau banyak ngomong, saudara. Dia cuma mau nanya. Akhirnya apa yang terjadi?
orang-orang itu pergi meninggalkan tempat itu. Kita melihat kasih Tuhan itu luar biasa, mengampuni orang yang mau mengakui kesalahannya. Amin. Sehingga wanita ini dia tersungkur di kaki Tuhan dan Tuhan angkat dia dan Tuhan bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Sesimpel itu dengan Tuhan, saudara. Ketika kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saat itu wanita itu diampuni akan segala dosa-dosanya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17, kita buka bersama dan kita baca bersama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Amin, saudara. Ya. Dengan kekuatan kita, kehebatan kita, kita tidak bisa memilih diri kita untuk menjadi anak Tuhan. Sebab firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan yang sudah memilih Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di tempat ini untuk menjadi anak-anaknya. Tidak ada kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan yang memilih kita. Berasal dari mana kita datang itu Tuhan gak lihat. Seorang pendosa, pezina, Tuhan gak lihat latar belakangnya. Asal jangan hamba Tuhan, jadi mantan. Akhirnya jadi penjahat. Itu yang sangat jahat di mata Tuhan. Seorang hamba Tuhan menjadi mantan hamba Tuhan. Wah, mengerikan ya saudara. Tapi Tuhan lebih senang kalau seorang penjahat, seorang pelacur, seorang pezina menjadi hamba Tuhan. Seperti di ayat yang tadi kita baca, seorang wanita. Ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita terlepas dari ikatan dosa kita harus berjuang. Sebab apa? Ketika kita mengenal Tuhan, dibaptis. Ingat bahwa tabiat-tabiat kita yang buruk di masa lalu itu harus kita tinggalkan. Itu kita butuh perjuangan untuk melepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Ya. Sebab ketika kita mengaku dengan mulut bertobat, Tuhan menerimanya, oke. Tapi ingat, Tuhan juga mau kita melakukan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran, menanggalkan dosa-dosa yang lama. Membuang tabiat-tabiat yang buruk. Kita harus memiliki roh kebenaran itu yang akan menuntun kita. Seperti dalam Yohanes 16 ayat 13 kita baca bersama. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, saudara. Bahwa roh kebenaran itu yang akan menuntun saudara dan saya. Untuk menjalani hari-hari kita. Dia akan menuntun kita kepada kehendaknya. Sebab itu kita harus menghidupi ketetapan-ketetapan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai kita terseret oleh keadaan dunia yang semakin hari bukan semakin baik. Dalam Yohanes 16 ayat 12 berkata,
Orang yang menolak didikan Tuhan dan tidak menerima Tuhan, dengan kata lain menolak Tuhan, saudara, sudah ada yang menghakiminya. Wow. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang akhirnya menolak Tuhan. Keselamatan itu enggak akan hilang dari kita sampai kita sendiri yang menolak Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa aku enggak layak lagi sebab aku telah berdosa. Enggak, saudara. Satu kali saya teringat beberapa tahun yang lalu, saya ingat Pak Robert dan Ibu Ike, ada satu kali tiba-tiba pengen ngunjungin keluarga kami. Di BSD juga ya, saya nggak sebutin namanya. Dan saya ingat pada waktu itu 2 bulan sebelumnya anak ini dipanggil Tuhan. Ini Bu Ike dan Pak Robert datang dengan saya ke rumah keluarga. Dan mengajak anak muda, salah seorang anak muda ini untuk ke gereja pada waktu itu. Dan saya bawalah ke sana ngobrol, ketemu dengan anak muda ini. Ya. Dan akhirnya sebenarnya sebelumnya saya sudah duluan suka ngajak. Ayo dong ke gereja, karena dia belum ke gereja sama sekali. Bahkan waktu ada acara di rumah satu kali anak-anak youth, saya undang dia datang ke gereja. Tapi nggak datang, cuma mamahnya yang datang. Dan pada waktu itu saudara, Tante Ike dan Om Robert datang, saya percaya bahwa itu Tuhan yang nyuruh untuk mereka datang ya ke salah satu pemuda saudara kami untuk mengajak dia datang ke gereja. Ternyata saudara, 2 bulan kemudian saya ingat itu lebaran, malam lebaran saudara. Tiba-tiba anak ini mengalami kecelakaan tunggal. Ya, dia menabrak bus, belakang bus yang terparkir di jalan, dia tabrak dan dia masuk ke kolong, patah lehernya, saudara. Dan pada waktu itu saya jam 5 pagi ditelepon. Tante ke rumah sakit dong, doain katanya. Si A ini ada di rumah sakit kecelakaan jam 2 pagi. Karena habis malam lebaran ya, kan takbiran waktu itu. Dan jam 5 pagi saya ingat waktu itu jam 6 saya harus ke bandara ngejemput keluarga yang akan datang ke Jakarta untuk liburan. Pagi-pagi banget saya udah ke rumah sakit untuk doakan. Karena keluarganya lagi di luar negeri, lagi tur. Jadi anak ini tidak ada mama, saya yang datang untuk berdoa. Doain dong tante biar sadar, biar selamat. Ya saya berdoa di situ. Saya ajak keluarga pegangan tangan semua kelilingin tempat tidurnya, saya berdoa. Dan tidak terjadi apa-apa pada waktu itu. Sampai masuk ICU, 1 minggu di ICU. Kembali lagi saya datang, ngumpulin saudara untuk berdoa. Saya ingat waktu itu, saya bilang Tuhan, kalau boleh mau nawar, ini anak ini boleh sadar. Tapi saya bilang sama Tuhan bahwa semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa tapi kedaulatan Tuhanlah yang terjadi. Dan akhirnya anak itu mengembuskan nafas yang terakhir. Saya ingat banget waktu itu saya bilang Tuhan, betapa Tuhan mengasihi seperti wanita yang tadi. Ada hamba Tuhan datang. Itu saya juga gak habis pikir kok bisa gitu loh. Tante Ike dan Pak Robert bisa datang gitu. Kunjungin supaya mereka mau ke gereja ikut youth waktu itu. Tapi akhirnya anak ini menolak dengan berkata, saya masih berdosa, saya belum layak. Saya masih ingat banget kata-katanya. Saya masih sempat bujuk, justru Tuhan datang untuk orang berdosa. Saya bilang, enggak ada yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tuh terlalu penuh kasih kalau kita ini manusia memandang rupa manusia. Tuhan tidak pernah memandang rupa manusia, saudara. Dia mau melihat
ya orang-orang yang masih hidup jauh dari Tuhan untuk datang kepada Tuhan dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak menghakimi dalam hal ini, tapi saya enggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ini pengalaman yang kami alami, saudara. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan berbicara bagi hidupmu dan bagi saya juga. Tuhan datang, ada hamba Tuhan mungkin ya di luar sana. Ya teman-teman kita kunjungi. Tuhan suruh silakan saudara, jangan pernah menahan apa yang Tuhan mau kau lakukan untuk mengajak teman-teman di luar sana untuk datang kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan selalu terbuka tangannya untuk saudara dan saya. Amin. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Yohanes 12 ayat 48 bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita harus sadar bahwa penghakiman dimulai dari orang-orang yang mengenal Tuhan, saudara. Orang-orang yang katanya sudah tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Maka kau akan melihat konsekuensi yang akan diterima di hari terakhir. Sangat-sangat menakutkan. Tapi kita biarlah sore hari ini menjadi orang-orang yang terus berdiri di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhir hidup kita tetap setia melayani Tuhan. Kita tidak menolak panggilan Tuhan. Bahkan kita tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang lama kita. Kembali kepada kekubangan yang lama kita. Tapi kita mau tetap ingat, kita mau berkomitmen dengan Tuhan untuk memulai hidup yang baru. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang dipakai diurapi Tuhan. Seperti hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Tetapi Yunus pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menobatkan satu kota. Biar kita menjadi orang-orang ya yang mau taat ya, sehingga kita boleh berdampak membawa orang dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa, memerintah dengan Dia. Amin, haleluya saudara. Demikian firman Tuhan kita pada siang hari ini. Biarlah kita menyadari bahwa hidup kita ini sangat-sangat berharga, sangat berarti di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan mau pakai setiap orang yang mau ya, yang ingin dipakai oleh Tuhan. Hari ini kalau engkau mau berjanji di hadapan Tuhan, bahwa engkau mau bertobat dan kembali dari jalan-jalanmu yang jahat, kau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan ini aku. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku gak mau lari. Aku gak mau ngalamin seperti Yunus alami. Karena melarikan diri. Tetapi aku pengen menjadi anakmu yang penurut. Sehingga aku gak harus mengalami hal-hal yang buruk. Baru aku tobat. Baru aku kembali kepada Tuhan. Enggak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami terangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ke depan ini, kami akan melakukan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Untuk kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Meninggalkan dosa-dosa yang lama, yang hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan tahun baru ada lembaran yang baru kami buka. Untuk kami memuliakan Engkau lewat hidup kami. Sehingga kami melihat. Kami akan menemukan hidup kami. Hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami akan melihat bahwa doa-doa kami yang tahun ini belum dijawab Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Kami akan melihat masa depan kami yang sepertinya tertutup dibukakan oleh Tuhan. Dan kami akan melihat masa depan yang indah, yang gilang gemilang yang disediakan Tuhan untuk kami.
Kami akan melihat terobosan-terobosan Tuhan kerjakan di masa-masa yang akan datang. Sebab hari ini kami berjanji di hadapan Tuhan. Untuk kami kembali meninggalkan cara hidup kami yang lama. Untuk kami masuk, memperbaharui hidup kami hari lepas hari. Sehingga kami hidup terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.